tanya, apa kamu dengar ada? Dengar, maka tetap itu berjalannya sah. Cuman kadang-kadang sholat berjamaah itu kita butuh perjuangan untuk bisa melawan rasa malas. Walaupun kita itu sholatnya, walaupun rumah kita itu dekat masjid, dekat musola. Ada hadis yang diriwayatkan sama sahabat Abu Hurairah. Beliau katakan, "Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kekasih saya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini telah berwasiat kepada saya. Faqala, beliau bersabda li kepadaku, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sholli, salatlah engkau ma'al jamaah, bersama jamaah." Ini perintah Nabi, wasiatnya Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, bahkan anjuran Nabi ini sampai Nabi katakan, "Walau kunta jalisan." Salatlah kamu berjamaah itu walaupun kamu dalam keadaan duduk. Dari sini bisa kita mafhumkan bahwasannya saking pentingnya berjamaah, seandainya kita masih kuat sampai ke masjid, walaupun nanti sampai di masjid atau musola kita sholat duduk, tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Bahkan sampai ada yang dipayang, tahu dipayang? Oke? Kalau kita dipapa, karena itu saking pentingnya berjamaah. Nah, Rasulullah SAW juga dulu ketika beliau sakit masih minta sholat berjamaah. Ini sampai Nabi katakan, walaupun tak jalis, walaupun kamu itu sholatnya dalam keadaan duduk. Kenapa Nabi mengatakan demikian? Fa'innallaha yu'tika bi kulli sholatin thawaba 25 fi ghairi jamaah. Nabi memerintahkan demikian karena besarnya ganjaran. Nabi katakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan dengan tiap-tiap sholat berjamaah itu, setiap satu sholat itu dengan 25, dengan 25 nilai fi ghairi jamaah, selain sholat berjamaah. Jadi kalau kita sholat sendiri ya sudah dapatnya satu, tapi kalau kita sholat berjamaah maka kita dapat 25. Nah, makanya kita belajar sedekah sholat. Kalau sedekah sholat, sholat itu juga ada sedekahnya. Kita sedekah sholat. Makanya kalimat sedekah pun itu umum. Ada senyum, ada sholat, ada pakai uang untuk infak. Ini jangan tahu kamu sudah pun senyum aja bisa cukup. Kita orang Islam itu harus kalau bisa harus cari duit yang semangat. Sebabnya apa? Karena rata-rata ritual ibadah Islam itu menggunakan uang. Bentar lagi nih, tapi Idul Adha kita sembelih kambing, sembelih sapi. Masa pakai senyum belinya kan pakai duit. Makanya tujuan, jadi anak muda jangan belajar nih ya, anu malas nutupinnya tasawuf, nanti nggak jadi duit. Aneh nggak butuh
buntutnya Ustaz. Ente males. Anak muda lo bukan yang buntutnya itu males alasannya. Udah dia nengok ngomong. Orang kalau dia nggak mau buntut, kalau selagi kita masih bingung, nggak punya duit bingung, ya Allah besok merokok gimana? Udah jangan cerita buntutnya, ya kan? Kalau kita nggak punya duit, tenang-tenang aja sama aja itu baru boleh ngomonginnya. Itu bajunya jelek banget, konaan Ustaz. Bukannya konaan, melarat. Kalau konaan duit banyak, pakaian sederhana, ya kan? Kita mampu nih, ya kan? Duit sekarang BHS, pakainya Atlas, itu konaan. Jadi ada duit, tapi nggak dipakai. Tapi kalau dalam satu pendapat seperti Abu Hanifah, itu Abu Hanifah itu senangnya apa? Pakaian yang mewah. Santri apalagi suruh pakai imam supaya apa? Supaya buat syiar. Aku lihat orang Islam nggak susah. Orang Islam juga ada. Ya kan semua maaf selama ini kan kadang-kadang agama Islam sangat susah-susah. Kenapa ya? Kalau lihat bangun masjid ngetrek di jalanan, ya kan? Kalau lihat bangun sholat, nah itu harusnya buat motivasi buat kita nih anak-anak muda. Gimana caranya supaya ke depan kita bisa bangun, ya kan? Dari majelis ini bukan hanya menjadi apa yang untuk ladang akhirat, tapi di dunia juga. Kenapa? Karena kita hidup lagi di dunia, kita butuh dunia. Cuma dunia yang kita cari jangan semata-mata untuk syahwat sebatas perlu. Kita cari duit yang semangat untuk apa? Untuk infak, untuk bekal kita di akhirat. Nah, jangan cerita. Ada cukup dunianya segini aja, tapi bila ngeliat orang pakai baju bagus, hasut. Motor bagus, motor kredit doang. Alhamdulillah dia masih bisa kredit. Yang ngomong kagak bisa kredit. Udah. Makanya ini anak muda ya kita semua. Apa aja? Kan makanya tadi doanya biar kita jadi orang yang manfaat. Kita punya ilmu, manfaatin ilmu. Kita punya Allah takdirkan kita jadi orang yang berharta, kita bisa memanfaatkan harta kita. Ini saudara sholat, umpamanya begini. Nah, ini udah sholat berjamaah. Datang Bilal, kita lingkukan di musola. Boleh nggak kita sholat lagi? Boleh. Boleh, itu namanya sodako sholat. Udah nih kita sodako sama Bilal udah beres pulang. Kita masih mau sholat, masih tadarus. Datang lagi kumpul. Boleh nggak? Oh, masih boleh. Ini jangan. Sholat, aku udah sholat, boleh sholat diri. Nah, kasihan kita tadi dapat pahala 25, dia nggak dapat pahala 25. Supaya dia dapat pahala 25, kita temenin dia sholat berjamaah. Makanya orang yang nggak takut nih, nggak mau sholat berjamaah kadang-kadang takut disuruh imam. Coba ada orang kalau kagak ngaji, ya kan? Datang mau sholat, begitu yang biasa imam kagak datang, pasti tunjuk-tunjukkan. Lu yang satu berbuat serah. Padahal memang kagak bisa. Makanya belajar. Bukan kita belajar biar jadi imam, enggak. Cuman kalau memang sesuatu di saat dibutuhkan kita bisa. Minimal sekurang-kurangnya kita laki-laki, kita bakal jadi imam di rumah. Masa begitu sholat berjamaah anak yang madrasah suruh jadi imam, bapaknya makmum, ya kan? Alasannya apa? Bapakmu udah hafal, ngajarin dulu. Padahal bisa bapak begitu malengas. Ajarin berjamaah. Nabi ini sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat sama sahabat Abu Hurairah. Dan di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Fadlu salatil jama'ati ala salatil rajuli wahdi 25 darajat." Keutamaan salat berjamaah atas salatnya seorang laki-laki yang salat sendirian itu perbandingannya 25 derajat. Hampir sama. Hadis ini penegasan.
Bila sholat sendiri, Arul sholat berjamaah, berarti bila dapat satu, Arul dapat dua. Nah, caranya biar dapat berjamaah, cari teman, cari, usahain, ayo temenin aja sholat berjamaah. Kalau memang nggak, dan Nabi katakan juga fadlu sholatit tatawwu fil bait ala fi'liha fil masjidi ka fadli sholatil jamaah an sholatil munfarid. Mundur. Dan sholat, keutamaan sholat sunnah yang di dalam rumah. Tuh, maksudnya sholat sunnahnya dikerjakan di rumah. Makanya kalau bisa kita sholat berjamaahnya di masjid. Nah, sholat sunnahnya itu di rumah. Supaya apa? Supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Di rumah nggak pernah dipakai sholat. Bedanya kuburan. Ada orang sholat di kuburan. Nah, kalau dikerjakan sholat sunnahnya di rumah, kata Nabi itu, maka keutamaan sholat sunnah yang dikerjakan di rumah ala fi'liha fil masjid, atas orang yang melaksanakan sholat sunnahnya di masjid, itu kafadli sholatil jamaah an sholatil munfarid. Itu sama seperti orang, perbandingan antara sholat berjamaah dan sholat yang sendiri. Makanya afdolnya sholat sunnahnya di rumah. Ini kalau rumahnya dekat. Sholat maghrib di Istiqlal, ntar sholat dia maghrib di rumah yang nggak habis. Oke. Nah, kalau di situ kita sholat Istiqlal, sholat umpamanya sholat fardunya di Istiqlal, ya sholat sunnahnya di Istiqlal. Kalau kira-kira kan, cuman afdalnya pindah. Ya, makanya kalau orang dulu kan kalau sholat di sholat fardu di sini, sholat sunnahnya pindah supaya ada akar, ada bekas-bekas. Kalau sholat itu berturut-turut, makanya kayak seperti kita sholat tarawih, ya kan? Apa itu sholat tarawih? Begitu setiap habis selesai kan, kita dulu sholat tarawih azabakumullah. Sudah selesai salat, ntar mau naik yang kedua, biasanya Bilal fadhal minallahi ta'ala wa ni'mah. Ntar habis lagi ganti lagi Nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi. Terus apa coba itu nggak ada. Ini anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Bukan kita, tapi ini ulama memahami hadis dalam riwayat Muslim untuk menjeda di antara sholat yang berturut-turut, maka dijeda dengan zikir. Gitu. Zikir nggak itu? Salawat sama Nabi, zikir. Makanya, nah ulama ini memahami, oh kalau sholat kita mau sholat di antara sholat sunnah terus untuk menjeda dikasih zikir. Nah, makanya inilah dipahami, oh yaudah setiap mengingetin dari satu salam ke salam yang lain, ini baca fardhu minallah, baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi gitu. Mau yang mana ya udah terserah. Kalau mau pakai zikir yang lain terserah, yang penting diselang sama zikir. Nah begitu juga kalau orang sholat, nah, ini sholat sunnahnya, fardunya di sini, sholat sunnahnya pindah dulu. Kalau tempatnya mepet cuma situ-situ dong, ente mundur maju lagi, paham nggak? Kita sholatnya di sini tadi nih, udah nggak ada tempat lagi nih, ya udah ente mundur dulu dikit. Penting seolah-olah kita sudah pindah. Tapi berdasarkan hadis ini lebih afdolnya sholat sunnah di rumah. Kalau sholat fardu ini di masjid, ini kadang dibalik. Sholat fardunya di rumah, sholat sunnahnya di masjid. Kenapa ya? Karena nggak bisa. Jauh beruntung tuh kemarin, ya kan, orang yang belajar, orang yang biasa ngaji. Begitu taraweh nggak boleh di masjid, dia bisa taraweh di rumah. Yang kasihan yang nggak bisa, ya kan, yang nggak bisa sholat taraweh akhirnya bingung.
kemarin juga berkahnya corona banyak khotib-khotib dadakan, ya kan? Khotib Jumat dibikin sendiri, yang pernah khotib jadi khotib, bahkan sampai khotib Idul Fitri. Khotib apa-apa, alhamdulillah. Mungkin jadi itu giroh, jadi orang timbul pengen belajar. Ya siapa tahu, walaupun yang emang gue mau jadi khotib, ya kan masih ada yang menutup kemungkinan kan? Saya nggak menutup kemungkinan begitu ente sholat di masjid, khotibnya nggak datang, badalnya juga kagak. Masa marbot langsung ngomongin mohon maaf untuk sementara Jumat ini libur, dikarenakan khotib tidak hadir, badal tidak ada. Kan nggak enak. Kalau kemarin ada alasan, kan corona ditutup. Sekarang situ dibuka lagi, tiba-tiba diliburin lagi. Kenapa? Hanya karena khotib atau badalnya tidak ada. Mungkin salah satunya hikmahnya corona biar yang lain makanya timbul gue semua belajar gitu. Cuma bisa khatib. Dan dalam sabda yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bis-sab'in wa ishrina darajah." Salat berjamaah itu mengungguli kepada salat yang sendiri itu dengan 27 derajat. Nah, ini satu pendapat mengatakan perbandingan salat berjamaah dengan salat sendiri itu 25 derajat. Tapi ada lagi yang mengatakan 27 derajat. Nah, yang 27 derajat ini riwayatnya dari Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibni Majah. Dari riwayatnya dari Umar bin Khattab. Hanya ini kebanyakan yang dipakai fadilahnya atau keutamaan salat berjamaah itu 27 derajat. Tapi minimalnya kita nggak dapat 27, kita dapat 20. Jadi nggak ada orang sholat berjamaah itu nggak ada ceritanya rugi, pasti sholatnya berjamaah, ya kan? Udah sholat pakai siwak, pakai sorban, udah gitu udah nikah, itu menang banyak, ya kan? Sholat di bujangan sama orang nikah perbandingannya, ya. Sholat pakai siwak sama nggak pakai siwak perbandingannya bisa begini 70. Jangan kayak orang ini kan gitu. Misalnya udah lu duluan dah, gua udah kawin, gua 2 rakaat juga lu ngejar gua 70. Kita kayak berburu nikah. Ya kan? Ya orang nikah mah dikit-dikit ibadah, dibilang kata Nabi, separoh ya. Seimbang sempurna, separohnya itu udah sempurna. Kalau sudah tinggal separuhnya lagi dengan takwa. Tapi benar kalau suaminya zolim mah nikah doang, anak-anak kasih makan kagak ya. Asda. Jadi diimbangin, keinginan nikah mau, tapi keinginan cari duit juga mau. Jangan sampai jadi laki cuma numpang hidup sama istri, jangan. Kita ini tulang punggung bukan tulang rusuk. Kalau perempuan baru tulang rusuk. Apa deh yang penting cari duit. Terus kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salawati indallahi ta'ala salatu subhi yaumil jumu'ah di jamaah. Salat yang paling afdal menurut Allah atau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat subuh yang dikerjakan pada hari Jumat dan dilaksanakan secara berjamaah. Nah, sekarang ini malam ntar salat subuh. Salat subuh kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Itu sholat yang paling afdal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala.
Habis itu kemudian summa subhi ghairi, salat subuh selain hari Jumat. Tapi tetap yang paling afdal itu adalah salat subuh. Habis salat subuh baru salat isya. Makanya kedua ini buat perbandingan nanti dalam hadis yang lain. Kalau mau lihat orang munafik atau tidak, cuma lihat aja dia sholat subuh, sholat isya berat. Kenapa sholat subuh lagi enak-enaknya tidur, lagi habis main ML setengah 4 jam 4, itu mata udah berat banget, paling berat-beratnya mata harus beradang tuh jam 4. Cironi. Kalau pas lagi tahrim tuh assalatu wassalamu alaikum, waktunya tidur. itu nggak boleh nyender dikit, nyender langsung lewat. Iya. Kalau enggak sholat isya, kenapa sholat isya waktunya panjang? Lalu biasa habis dari mana-mana pulang, ya kan, pulang ntar habis isya makan, habis maghrib tuh makan, itu aja isya terus sholat, ntar lu belum turun, apa hubungannya coba sholat kalau belum turun? Ya kan, ente kan makan di sini, begitu turun udah perut, masa ngendon dulu di sini? Iya, nggak ada, pasti langsung turun. Itu kalau ini, karena kalau anak muda sholat sebat, ya kan, basah dulu ini. Alasannya itu begitu. Orang Indonesia kan kalau udah kenyang, kebanyakan nyender. Ntar dulu, lama-lama jeda ke belakang, tidur. Akhirnya kan kagak sampai bisa kagak subuh. Kenapa? Wa innama li'annaha fihi ma asyaqqu. Kenapa salat subuh dan salat berjamaah, salat isya itu itu dianggap sholat yang paling berat. Makanya ganjaran itu kan ibadah itu dilihat daripada masakotnya, ibadah itu dilihat daripada tingkat kesulitan. Semakin sulit maka semakin besar pahalanya. Habis isya baru asar. Sholat subuh paling afdol. Setelah sholat subuh sholat isya. Habis sholat isya sholat asar. Ini sholat asar nanggung soalnya. Orang yang kerja masih di jalanan, orang di rumah nanggung. Sekarang lagi musim layangan nanggung. Iya kan? Iya. Ntar dulu. Iya kan? Masih agak panjang begitu tanggung lagi ngadu, ya kan? Penasaran putus begitu naikin lagi kuning tapi tanggung, ya kan? Ntar 12-in akhirnya. Kalau saya mungkin kalau zaman dulu main bola, sekarang udah nggak ada main bola, lapangannya udah habis, udah jual-jualin. Tapi kalau orang dulu, anak-anak tahun 90 itu sportif. Kalau siangnya main, pasti habis maghribnya ngaji. Coba kalau sekarang, sesuatu sudah barang yang langka, kita dengar habis maghrib ada orang ngaji di dalam rumah. Itu barang yang langka. Padahal, ya kan dikatakan itu, bahkan dalam kitab Risalatul Muhawanah itu dianjurkan kita untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Si Zaruk itu muridnya tanya sama gurunya, saya kalau siang itu puasa, tapi kalau saya siang puasa, saya tidak bisa menghidupkan waktu maghrib dan isya. Sibuk bukan. Kategorinya lebih baik untuk menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Juga etikanya, kalau ente mau bertamu jangan habis maghrib, ntar habis isya. Kalau enggak sebelum maghrib atau setelah maghrib, jangan habis maghrib.
Makanya banyak pengajian-pengajian itu bikin di masjid atau di musola itu ba'da maghrib. Supaya apa tujuan? Supaya menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Nikah maghrib kebanyakan masih nongkrong. Ya. Di sholat asar, sholat zuhur. Di sholat zuhur baru paling terakhir sholat maghrib. Coba makanya dia lihat. Ini di masjid atau di musola kita di antara subuh, zuhur, maghrib, isya berjamaah yang paling banyak apa ya? Maghrib. Kalau maghrib bisa musola sampai penuh. Giliran subuh dua, juga cakep banget. Kadang-kadang dia tahrim, yang azan, yang qomat, dia juga yang imam. Iya, borongan. Itu yang maghrib. Aneh waktu ke Jogja tuh waktu nyari pesantren buat anak-anak itu lewat di Masjid Jogokarian. Itu katanya di sana di Masjid Jogokarian itu sholat subuhnya itu sama seperti sholat maghrib. Tetap masjid. Nah, kalau sholat subuh sudah sampai kayak sholat Jumat banyaknya, berarti kiamat sudah semakin. Kayaknya kalau gitu tantangan aja Ustaz dari kiamatnya. Masjidnya kita kalau saya banyak ya penuh katanya. Kiamat makin dekat, tak ada katanya. Ya karena kita nggak tahu kiamat kubur atau kiamat sukro duluan. Itu dia lah, tantangan aja. Kita nggak tahu korente. Kiamat kubur aja dia belum kan nemuin kiamat kubur, tapi udah nemuin kiamat sukro. Makanya ini diusahakan. Kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah. Amin. Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah timbulkan hikmah semangat di diri kita untuk bisa memakmurkan masjid-masjid kita, meramaikan musola-musola kita dan lagi isi dengan sholat berjamaah. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih gampang untuk kita semua. Amin. Kurang lebihnya hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup dengan doa takim sujud, kita Fatihah satu kali untuk hajat kita masing-masing yang mungkin tadi siang banyak melakukan maksiat, kesalahan kepada Allah Ta'ala, maka ini malam mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa anak-anak kita, dosa-dosa guru-guru kita, lebih khusus untuk kita bersama daripada Ustaz akhirnya fillah Ustaz Nur Samsudin. Allah ampun segala dosa-dosanya, Allah tutupin segala kekurangannya, Allah gabungkan segala hajat-hajatnya. Dan juga saudara-saudara kita mukminin mukminat, muslimin muslimat, dan Allah ampun segala dosa-dosa orang-orang yang kita cintai dan dosa-dosa orang-orang yang mencintai kita, dan Allah ampun segala dosa-dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Amin. Dan dosa-dosa semua sanak famili kita, dan Allah kabulkan hajat-hajat mereka semuanya dan hajat-hajat kita. Al-Fatihah lil hadratil Muhammadiyah wal azamat siddiqiyah wa kafati man syamilatu da'iratun nubuwwati siddiqiyah wal fardiyyati wal qutbiyyati wal ghawsiyyati wa sa'ir ahli mahabbati wal mahbubiyyah min salihil bariyah was salihat min kulli hurriyatin bahiyah wal ahli wal ashabi wal atba'i wal dhurriyyah. Amin. والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان وصدق النية والأزواج الآخرة خصوصا خديجة الكبرى الربية وفاطمة المرضية وأهل البيت الرضوان والأهودية والبدرية وكافة الأودية الحضرمية وشعابها وهذه الوفية وأهل التراب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والبصرية والمغربية والعراقية والحجازية واليمنية والهندية والسندية والجاوية وسائرنا الذاكرين الله كثيرا بالعنصر العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم الأمن والأمنية ويدفع عنا البلية ويؤمننا بالطاب الخفية ويجعل لنا كل حاجة مقضية
ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريق المحمدية والسيرة العلوية، ويملأ قلوبنا بكمال الرحمة والنصح والرعية. يأمر هذه الجهات المذكورات بالعدل والعلوم والصلاة والفوز والهدي والفلاح، ويجعلها آمنة نقية، وارزقنا التوبة الخالصة والهداية والمغفرة والتحقيق بحقائق الإيمان والإيقان وجميع العلوم الدنيا والأسرار الإلهية والموارث المحمدية والمعارف الحقانية، كمال النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله، وحسن العقائد السنية على هذه النية، ولكل نية صالحة مقبولة. وإلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah. Satu kali lagi Al-Fadhil minta atas keridoannya untuk semuanya. Fatihah untuk seluruh pasien yang sedang ana tangani, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan afiat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersama sini ini keluarga kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, menjaga umurnya, dan taat kepada Allah dan taat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah gabung hajat mereka ala hadhihi wa li dunyatun salih maqbulah. Wa ila hadratin Nabi. Allahumma shalli alaihi wa sallam. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعليها الموت إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين 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 آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يكبر ويرحم. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.